Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis Hilmi Aziz dari PK6B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah kimia komputasi menggunakan software ChemScat. Jadi senyawa yang saya pilih adalah tartaric acid atau asam tartarat. Nah, jadi asam tartarat itu merupakan senyawa asam organik alami yang banyak ditemukan pada buah anggur, asam jawa, pisang, dan beberapa jenis buah lainnya. Nah, senyawa ini tergolong asam karboksilat karena memiliki dua gugus karboksilat atau gugus asam karboksilat. Nah, jadi pada video ini saya akan menunjukkan yang pertama pembuatan struktur asam tartarat, yang kedua adalah generate name of structure, terus yang ketiga ada molecular properties, yang keempat ada bond length and bond angle, yang kelima adalah penentuan konfigurasi RS, yang terakhir adalah reaksi esterifikasi yang melibatkan asam tartarat. Langkah pertama adalah kita membuat struktur asam tartarat dari atom-atom penyusun ini. Nah, kita tidak menggunakan template. Jadi struktur asam tartarat itu terdiri dari 4 atom karbon yang tersusun dalam rantai lurus. Struktur sederhananya asam tartarat itu C4, H6, dan juga O6. Nah, pertama saya di sini akan membuat rantai karbon utamanya sebanyak 4 karbon. Caranya klik ini tools draw stroke, draw normal, lalu pilih atomnya itu atom karbon di sini. Klik, kita tadi berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian pada karbon pertama dan juga karbon keempat kita akan menambahkan gugus karboksilat atau COH. Caranya klik atom O, kita klik di sini. Nah, terus cara double bond atau ikatan rangkap duanya tinggal klik lagi di sini. Nah, ini atom gugus karboksilat seperti ini. Selanjutnya tadi atom ke pertama dan atom keempat, kita klik di sini. Ini seperti ini. Selanjutnya pada karbon kedua dan ketiga kita tambahkan gugus hidroksil atau OH. Caranya tinggal klik tadi sama, tetap OH, klik. Nah inilah yang dinamakan struktur senyawa asam tartarat. Karena gambar saya terlalu rapi, kita coba rapihkan. Terlalu rapi, kita perlu rapikan lagi. Caranya menggunakan tools clean structure. Tinggal klik, nah ini sudah rapi ya. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan menamai struktur ini, nama UPEC-nya. Tinggal klik tools generate name of structure, tinggal klik tes. Nah jadi inilah nama struktur dari asam tartarat. Nah, atau nama UPEC-nya yaitu 2,3 dihidroksi butane dioxide acid, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur menentukan sifat molekul. Jadi menggunakan fitur molecular properties. Jadi fitur molecular properties ini caranya tidak klik tools, terus calculate, terus all properties. Nah, di sini kita bisa tahu formulanya apa, strukturnya, struktur molecular formulanya yaitu C4H6O6. Terus berat molekulnya ada di sini. Terus densitasnya ada di sini. Nah, di sini sudah lengkap. Kita bisa tambahkan juga di sini, gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang ikatan dan sudut ikatannya dari molekul ini. Caranya kita blok dulu, terus kita buat 3D dulu. Buat 3D gimana? Caranya gini, pakai tools ini, 3D viewer. Tinggal klik saja seperti ini. Tunggu sampai dia muncul. Nah, sudah muncul. Nah, caranya untuk mengukur panjang itu bond length. Tinggal klik pada fitur ini, bond length. Nah, kita pilih mau yang diukur panjangnya atau mana, misalnya atom C1 dengan C2. Nah, akan muncul nih itu 1.440. Misal atom O dengan C, tinggal klik. Nah, nanti juga akan muncul lagi. Selanjutnya kita akan menentukan sudut ikatannya, bond angle-nya. Tinggal klik fitur bond angle, kita klik mana nih yang mau dilihat. Misal atom O C2 dengan C3, kira-kira angle-nya berapa? Nah, muncul 120. Misal
atom C1, C2, dan C3 berapa? 240. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk bond angel dan juga bond leg-nya. Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi RS dari asam tartarat. Jadi asam tartarat memiliki dua atom kiral yaitu karbon nomor 2 di sini dan juga karbon nomor 3. Atom kiral itu adalah atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda sehingga dapat menghasilkan stereoisomer. Untuk menunjukkan konfigurasi R dan S, saya menggunakan ikatan Wig dan dash bond pada Chemscat. Jadi untuk menentukan RS-nya kita cukup klik ini aja, stereoisomers generator, tinggal klik, kita klik. Nah di sini udah muncul semua, ada 3. Kita klik insert all. Nah sudah muncul. Kita satu-satu beri nama satu-satu. Tadi caranya dengan tools generate name of structure. Satu-satu. Sabar ini. Satu-satu. Aduh, sabar, kita geser dulu ini. Terlalu nempel. Nah, ini dulu kita geser. Ini juga kita geserkan dulu supaya kelihatan namanya. Nah, ini kita generate name. Nah, jadi berdasarkan stereokimianya, asam tartarat memiliki 3 bentuk utama, yaitu bentuk R, tartaric acid, bentuk S, tartaric acid, dan bentuk R, 3, tartaric acid. Jadi ada S dengan S ini, mana S dengan S ini disebut D tartaric acid, dan R dengan R ini disebut L tartaric acid. Nah untuk ini, untuk R dan S tartaric acid ini disebut mesotartaric acid. Bentuk R, dan S, merupakan pasangan enantiomer yang saling merupakan bayangan cermin. Nah, sedangkan bentuk meso memiliki 2 pusat kiral tetapi bersifat tidak aktif optik karena mempunyai bidang simetris internal. Nah, keberadaan stereoisomer ini menjadikan asam tartarat sebagai salah satu senyawa yang paling penting dalam pembelajaran stereokimia. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saya akan menggambarkan salah satu reaksi melibatkan asam tartarat, yaitu reaksi esterifikasi. Jadi reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester dan air. Nah, pada contoh ini saya akan mereaksikan asam tartarat dengan etanol menggunakan katalis asam sulfat. Nah, sini saya akan menggambarkan. Nah, kita kecilkan dulu gambarnya, gambar ini supaya tidak kebesaran. Kita kecilkan dulu, geser mana geser, nah geserkan. Nah kita caranya tinggal klik tambah ini. Tadi dengan etanol ya, kita gambarkan struktur etanol itu sendiri. Tadi klik ini, kita buatkan struktur etanolnya. Coba ini adalah struktur etanol ya teman-teman. Lalu kita kasih panah kanan. Nah, karena di sini menggunakan katalis asam sulfat, kita tuliskan saja cara. Kita klik draw, kita ubah struktur ini ke draw. Terus di sini ada teks, kita di sini klik sini. H2SO4. Cara mengecilkannya kita blok ini SO. Nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat hasil reaksi antara asam tartarat dengan etanol. Begini hasil produknya. Waduh, kebesaran apa? Sini. Di
di sini. Nah, ini kalau misalnya kita coba rapihkan. Nah, kita kecilkan. Aduh, kok semuanya lebar. Nah, inilah produk hasil esterifikasi antara asam tartarat dengan etanol. Kita kurang menambahkan hasil sampingnya, yaitu H2O. Seperti ini, kedekatan. Nah, kita kasih nama, kita coba kasih nama. Etanol. Nah, hasil reaksi esterifikasi asam tartarat direaksikan dengan etanol menggunakan katalis yaitu H2SO4. Jadi pada reaksi ini kedua gugus karboksilat pada asam tartarat bereaksi dengan dua molekul etanol. Atom hidrogen dari gugus karboksilat dan gugus hidroksil dari etanol akan terlepas, akan membentuk air. Sementara itu sisa molekul akan bergabung membentuk gugus ester, teman-teman. Produknya yaitu yang dihasilkan yaitu disebut dietil tartarat ini ya teman-teman. Dietil tartarat itu strukturnya seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.